Selamat bertemu kembali. Senang sekali hari ini kita bisa bertemu kembali, bisa bersama kembali. Baiklah, selamat pagi. Salam damai dalam Kristus. Namo Buddhaya. Selamat pagi. Senang sekali kita bersama kembali ya. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita dari buku tema 3, subtema 4, pembelajaran 6. Nah, tujuan-tujuan pembelajaran pada hari ini ada beberapa ya, antara lain yang pertama, dengan melakukan kegiatan menyantuni anak yatim, kita mampu memahami kehidupan sosial. Yang kedua, dengan melakukan kegiatan menyantuni anak yatim, kita mampu menemukan kosakata tentang kehidupan sosial. Yang ketiga, dengan melakukan kegiatan menyantuni anak yatim, kita mampu menemukan makna kosakata tentang kehidupan sosial. Yang keempat, dengan mengamati gambar teks dan isi teks, kita dapat menaksir harga barang. Yang kelima, dengan mengamati gambar teks dan isi teks, kita dapat menaksir beberapa pecahan uang. Yang keenam, dengan mengamati teks dan penjelasan guru, kita mampu memahami prakarya dari bahan buatan. Yang ketujuh, dengan mengamati teks dan penjelasan guru, kita mampu membuat prakarya dari bahan buatan. Nah, itulah beberapa tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya. Nah, sekarang kita coba amati gambar ini ya. Nah, Siti dan keluarganya mengunjungi rumah temannya Ani. Ia adalah seorang anak yatim. Nah, sambil mengamati gambar ini kita coba dengarkan teksnya ya. Nah, Siti, ayah, ibu, kakek, nenek dan adik berkunjung ke rumah Ani. Ani adalah teman Siti. Usia mereka sebaya. Ani adalah seorang anak yatim. Ia tinggal bersama ibunya. Ani anak yang pandai dan rajin. Siti sering membantu Ani. Mereka sangat akrab walau jarang bertemu. Nah, itulah teks tentang gambar ini. Baik, sekarang kita akan membaca teks bersama ya. Mari kita baca bersama-sama. Menyantuni anak yatim. Siti, ayah, ibu, kakek, nenek dan adik berkunjung ke rumah Ani. Ani adalah teman Siti. Usia mereka sebaya. Ani adalah seorang anak yatim. Ia tinggal bersama ibunya. Ani anak yang pandai dan rajin. Siti sering membantu Ani. Mereka sangat akrab walau jarang bertemu. Ya, bagus ya, tadi kita sudah membacanya bersama-sama. Nah, kalau membaca, perhatikan intonasinya dan ucapan kalimatnya. Nah, dari bacaan tadi ada beberapa kata-kata ya yang harus kita ketahui apa artinya. Yaitu ada kata sebaya. Ya, Siti dan Ani usianya sebaya. Sebaya itu artinya sama ya. Jadi kalau Siti umurnya 7 tahun atau 8 tahun, nah Ani juga umurnya sama dengan Siti, 7 tahun atau 8 tahun. Atau misalnya Siti umurnya 7 tahun, berarti Ani usianya juga 7 tahun. Nah, itu yang dikatakan sebaya. Nah, kemudian juga ada anak yatim. Anak yatim itu artinya anak yang salah satu dari orang tuanya sudah meninggal, yaitu papanya. Jadi anak yatim itu adalah anak yang sudah tidak mempunyai ayah. Ya, kemudian ada berkunjung. Berkunjung artinya bertamu ya, atau mendatangi rumahnya, bertamu atau berkunjung.
Nah, kemudian ada kata pandai. Pandai itu sama dengan pintar. Menyantuni. Nah, menyantuni itu sama dengan memberikan bantuan, ya, menyantuni. Nah, setelah kita tahu tadi kata-kata yang baru dari teks bacaan tadi, sekarang coba tugasmu tulislah kembali cerita tentang kunjungan Siti ke rumah kakek, atau boleh juga kunjunganmu ke rumah kakekmu, atau boleh juga kunjunganmu ke rumah saudaramu yang lain, ke rumah paman, ke rumah bibi, ya, atau boleh juga kunjungan kamu ke rumah nenek misalnya, ya. Nah, tuliskan ceritanya, ya. Nah, baik. Setelah mengunjungi Ani, Siti dan keluarga kembali ke rumah. Kakek dan nenek sangat senang Siti berkunjung ke rumah. Siti dan Ali diberi sejumlah uang oleh nenek. Masing-masing mereka, yaitu Siti dan Ali, mendapatkan uang Rp5.000. Kita sudah tahu kalau Siti dan Ali diberi uang oleh nenek dengan jumlah Rp5.000. Nah, Siti dan Ali membelanjakan uang mereka. Nah, coba kalian tentukan kemungkinan pecahan uang kembalian yang mereka terima. Ya, nah, soal nomor 1 coba perhatikan. Siti mendapat uang dari nenek sebesar Rp5.000. Siti membeli pensil seharga Rp2.000. Nah, kalau kita melihat uang kembaliannya, tentu uang Siti Rp5.000 kita kurangkan dengan Rp2.000 karena dibelikan pensil seharga Rp2.000. Jadi Rp5.000 dikurangi Rp2.000 adalah Rp3.000. Nah, coba kalian tuliskan pecahan uang untuk Rp3.000. Nah, contohnya di sini uang pecahan Rp3.000 bisa 1 lembar uang 1.000 dan 2 keping uang 1.000-an. Jadi 1 lembar uang 1.000 yaitu Rp1.000, 1 kali 1.000, dan 2 keping uang 1.000-an, 2 kali 1.000 adalah Rp2.000. Jadi 1.000 ditambah Rp2.000 sama dengan Rp3.000. Atau mungkin kalian punya jawaban yang lain, ya. Mungkin kalian akan memberikan pecahan uang kembalian yang lain, boleh. Asal jumlahnya juga sama, Rp3.000. Misalnya 1 lembar uang Rp2.000-an, ya, dan 1 lembar uang Rp1.000-an. Nah, itu jumlahnya juga Rp3.000. Atau bisa juga 1 lembar uang Rp2.000-an, ya, 1 lembar uang Rp2.000-an dan 2 keping uang Rp500-an. 2 keping uang Rp500-an. Itu juga sama, ya, sama-sama Rp3.000. Nah, sekarang coba kalian selesaikan soal nomor berikutnya. Yang nomor 2, Ali mendapat uang dari nenek sebesar Rp5.000. Ali membeli penghapus seharga Rp1.000. Nah, coba kamu tuliskan kemungkinan pecahan uang kembalian yang diterimanya. Kemudian soal nomor 3, Siti mendapat uang dari nenek sebesar Rp5.000. Siti membeli buku seharga Rp3.000. Nah, coba carilah pecahan uang kembaliannya, ya. Dan yang nomor 4, Ali mendapat uang dari nenek sebesar Rp5.000. Ali membeli kotak pensil seharga Rp4.000. Nah, tuliskan juga kemungkinan pecahan uang kembaliannya, ya. Hari ini kita akan membuat sebuah karya, ya, membuat prakarya dengan menggunakan barang bekas, yaitu botol plastik. Botol plastik ini termasuk ke dalam bahan buatan karena dibuat di pabrik, ya. Jadi termasuk bahan buatan. Nah, kita akan membuat tempat pensil yang cantik dari botol bekas ini. Caranya mudah sekali, yaitu yang pertama kalian sediakan
botol plastik bekas minuman 1 buah saja. Nah, setelah itu boleh kalian tambahkan nanti untuk hiasannya, boleh dengan cat, ya, cat pilox atau cat air, atau boleh juga dengan kertas atau kain flanel, terserah. Ya, jadi botol tadi nanti kita gunting, terserah seberapa perlunya. Mungkin botol yang kecil tadi kalian gunting tengahnya juga boleh, atau kalian gunting sepertiganya sehingga nanti botolnya agak tinggi. Nah, setelah itu kita hias, ya, kita hias atau boleh kita cat. Nah, sudah selesai tempat pensil yang cantik. Mudah sekali kan? Asal kita bisa berkreasi, nanti kreasikanlah apa yang ingin kalian buat, ya. Baik, pelajaran hari ini kita diajak untuk memperhatikan teman kita yang memerlukan bantuan. Nah, tadi kita sudah dicontohkan oleh Siti dengan mengunjungi temannya, seorang anak yatim. Nah, kita juga bisa meniru perbuatan seperti itu. Lalu kita juga berikan bantuan untuk mereka yang membutuhkannya. Nah, setelah itu kita juga masih mempelajari uang, ya, kita belanja lalu berapa kembaliannya, kemudian kita mencari, kita lihat dengan pecahan uang yang setara. Nah, jangan lupa kita juga diajar membuat tempat pensil yang cantik hanya dari barang bekas. Jadi kita tidak perlu membeli yang mahal-mahal, ya, kita hanya membuatnya dari barang bekas. Setelah kita buat, nah, hasilnya tidak kalah bagus, tidak kalah cantik dari yang dibeli atau yang dijual di toko, ya. Baiklah, Teacher rasa pembelajaran kita cukup sampai di sini. Semoga kalian tetap semangat, tetap sehat, ya. Nah, jagalah selalu kesehatan kalian dengan rajin mencuci tangan, ya. Jangan lupa mencuci tangannya pakai sabun. Setelah itu jangan lupa juga menggunakan masker, ya. Jadi kemanapun kita pergi jangan lupa memakai masker. Apalagi kalau kita berbicara dengan orang, ya, kalau berbicara dengan orang jangan lupa pakai maskernya. Baik, sampai jumpa. Bye.